Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama Sujoko, asal binaan Pilangkeceng, Madiun. Nggih. Alhamdulillah. Ustadz, mohon dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 91 dan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 36, di mana bahwa diterangkan orang yang mati dalam kekafiran tidak diterima tebusannya. Bagaimana kalau orang yang beriman tapi timbangan kebaikannya lebih ringan daripada timbangan keburukannya? Apakah juga diterima tebusan dosanya? Yang kedua, apakah benar kesaksian orang-orang yang takziah dapat menghapus catatan amal manusia? Sedangkan di Quran surat Qaf surat ke-50 ayat 29, Allah berfirman bahwa keputusanku tidak dapat diubah. Terima kasih atas tausiahnya dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba dibaca ayatnya 91 Al-Imran dan Al-Maidah ayat berapa tadi? 36. 36. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala iftada bih ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Ya, satunya. Kemudian surat Al-Maidah ayat 36. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'aw wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka dan mereka peroleh azab yang pedih. Ya, yang ditanyakan apa tadi yang ditanyakan? Jika orang iman timbangan kebaikan, bagaimana jika orang yang beriman itu amal baiknya lebih besar, lebih ringan, lebih ringan, apa juga bisa menebus dosanya? Dua ayat tadi, Al-Imran 91, Al-Maidah 36, itu menjelaskan dengan sangat tegas. Orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah, sekalipun dia punya kekayaan sepenuh bumi, untuk menebus dirinya dari siksaan azab yang pedih, niscaya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Masa wong di dunia saja mengkufuri Allah, diperintah untuk beriman kepada Allah tidak mau, tidak mengakui Allah. Masa di sana nanti mau mendapatkan nikmat dari Allah, tangeh lamun. Dulu orang kafir ketika di dunia yang dicari adalah harta dan harta, mengira dengan harta itu bisa membeli segalanya, namun ternyata sampai di hadapan Allah buat nebus dirinya. Semua kekayaan, jangankan hanya kekayaan dirinya saja, kekayaan sepenuh bumi menjadi miliknya, itu tidak akan bisa menebus dirinya dari siksaan yang pedih. Bukan hanya
kekayaan saja yang akan digunakan untuk menebus dirinya. Termasuk pula anak-anaknya, pasangan hidupnya, karib kerabatnya, itu semua akan disodorkan kepada Allah untuk menebus dirinya. Namun kata Allah, kalla innaha ladza nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Kata Allah begitu. Nanti bisa dilihat itu di Quran Al-Ma'arij, yubassarunahum wala yas'alu hamimun hamima, yubassarunahum law yawaddul mujrimu la yaftati 'adzaba yauma idzin bibani. Coba diingat kembali itu. Enggak. Quran surat Al-Ma'arij mulai dari ayat 8 dan seterusnya. Surat Al-Ma'arij surat ke-70 mulai dari ayat 8. Yauma takunus samaa'u kal muhl wa takunul jibalu kal 'ihn wa la yus'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adabi yaumin bibani Yauma idzin bibani. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani wa sahibihi wa akhi wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Kalla innaha ladza nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Ya toh. Jadi bukan hanya kekayaan sepenuh bumi saja. Semua orang-orang terdekatnya akan dia jadikan tebusan. Dia tawarkan kepada Allah. Yawaddul mujrimu law yaftadi adzaba yaumi idzin bibani. Anak-anaknya dulu. Ya, karena itu makom-makom tebusan. Maka yang akan ditawarkan kepada Allah sebagai tebusan ialah orang yang paling dekat dengan dirinya dulu ketika di dunia. Rata-rata manusia umumnya yang paling dekat dengan dirinya adalah buah hatinya, anaknya. Dulu ketika di dunia, banyak orang tua yang rela menggantikan koyo-koyo neno nek isoh menggantikan posisi anaknya yang sedang menderita. Banyak orang tua yang tidak tega melihat anaknya sakit. Sehingga banyak orang tua yang berangan-angan umpama lorone isoh dipindah. Ibumu biasanya ibu nek bapak tesih mikir-mikir ya. Ibumu rela panasnya dipindah. Yang penting anaknya ceria, bisa tertawa, tersenyum, sehat. Jika hubungannya sangat dekat dengan orang tua. Lah ketika terjadi hari kiamat, delalah ini ada seseorang, dia diseret masuk ke dalam neraka. Selain harta yang dia punya, akan dia jadikan tebusan. Anak-anaknya juga akan dia tawarkan. Padahal dulu ketika di dunia anaknya sangat disayangi. Apapun dituruti. Tidur dijaga, dikemuli, enek nyamuk dicebleki, laler dikepeti, sumuk dikepeti. Biar anaknya itu sehat, bahagia, senang, tidur nyenyak, makan enak. Sehingga anaknya dari atas kasur pun tinggal teriak, "Bu, maem," tiba-tiba datang makannya. Ini rasa kasih sayang seorang tua yang kebablasan. Cinta sekali. Anaknya sakit, diuji sakit oleh Allah, berlinangan air mata, bercuculan grantes ora wis-wis. Karena melihat anaknya sakit. Tidak tega. Ketika sampai di hadapan Allah, rasa tidak tega itu berubah menjadi tega sekali.
Kalau orang tuanya menjadi penghuni neraka, maka dia menjadi super tega terhadap anaknya. Anaknya ditawarkan kepada Allah, dijadikan tebusan. Ya Allah, ini anak yang aku cintai ketika di dunia. Sangat aku sayangi ya Allah. Tapi sekarang aku di neraka, anakku di surga, seret anakku untuk menggantikan posisiku ya Allah. Nah ini anakmu dulu kamu sangat mencintai, saya tidak peduli ya Allah. Nah, masukkan dia ke neraka, keluarkan aku dari neraka. Hilang sudah hubungan kekerabatan, hubungan kasih sayang antara orang tua dan anak hilang. Semua sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, pengen selamat dewi-dewi. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kata Allah begitu. Anaknya tidak diterima, maka tawarkan tebusan yang lain. Wa sahibatihi wa akhihi. Pasangan hidupnya. Ya sudah, ya Allah, anakku tidak engkau terima sebagai tebusan. Mungkin kurang. Nah, ini istriku ya Allah, tambah istriku. Lah dulu istrimu kamu cintai setengah mati. Nek mati kamu gak mau ikut mati. Kamu cintai setengah mati. Katanya, tanpamu aku tidak bisa hidup. Dunia milik kita berdua. 1 jam tidak bertemu, serasa 10 tahun tak bertemu. Ini bagaimana kok kamu tawarkan untuk menggantikan posisimu? Tidak peduli ya Allah, sing penting saya selamat. Ini suamimu tidak peduli, mau suamiku, mau anakku, tidak peduli ya Allah. Seret semua ya Allah, keluarkan aku dari neraka. Belum cukup, maka ditambah saudara-saudaranya. Yo Mbak Yune, yo Mase, yo Ade kabeh. Ternyata tidak mampu, tidak bisa. Terus semua keluarganya yang dulu ketika di dunia melindunginya, keluarga besarnya, ya sudah semua keluarga besarku ya Allah yang ada hubungan nasab denganku, mulai mbah kakung, mbah putri, bapak, ibu, emas, mbak yu, adik, ponaan, putu, kabeh seret ya Allah. Yang penting saya di surga. Tetapi tidak bisa. Saking tidak bisa, tambah semakin gila. Karena tidak kuat menahan siksaan. Akhirnya semua manusia dari pertama sampai terakhir dia tawarkan kepada Allah. Yang kenal dan yang tidak kenal pun dia tawarkan untuk menggantikan posisinya, untuk menebus dirinya. Wa man fil ardi jami'an summa yunji. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Mohon nanti saya jangan diingatkan waktunya dulu ya. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Sekali-kali tidak. Mau harta sepenuh bumi kamu ajukan sebagai tebusan, mau keluarga besarmu semuanya kamu jadikan tebusan, atau kamu tambah dengan manusia yang ada di muka bumi semuanya sejak manusia pertama sampai terakhir, sekali-kali apa yang kamu ajukan untuk menebus dirimu itu tidak akan berhasil. Kalla innaha ladha. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak. Disebutkan dalam sabda Nabi, panasnya api neraka itu 70 kali lipat panas api di dunia. Jika panas api di dunia suhu maksimalnya 1300 derajat Celcius, kalikan 70 seandainya itu betul 70 liter lek. 1300 kali 70 akan ketemu angka berapa? Banyak. Kurang lebih 91.000 derajat Celcius. Kurang lebih begitu.
91.000 derajat Celcius. Kalau itu betul-betul letterlek 70, padahal tentu lebih panas dari itu. Karena orang Arab itu untuk menyebut sesuatu hal yang sangat banyak mesti dengan kelipatan 7, 70, 700. Bukan berarti itu letterlek 7, 70, 700, bukan. Namun itu menunjukkan atau menyebut sesuatu yang sangat banyak. Seperti kita, pencuri itu lari tunggang langgang, 1001 langkah. Bukan langkahnya 1001. Itu melayunya cepet banget. Kalau tidak percaya nanti ada pencuri konangan, jenengan hitung. Apakah langkahnya betul 1001 apa 1002? Itu artinya menunjukkan sesuatu, setiap ini punya bahasanya. Jadi ini bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang banyak itu kelipatan 7. Andai kata betul itu letterlek 70 begitu, maka gejolak panasnya api neraka 91.000 derajat Celcius. Pernah lihat api sepanas itu? Matahari yang dibuat itu berapa panasnya? Kan ada ini, Cina sedang membuat matahari buatan. Itu panasnya hanya berapa? Ini 91.000, maka menjadi betul. Begitu manusia cemplungke meleleh semua organnya. Jangankan dibakar di gejolak api 91.000 derajat. Dulu jenengan kita ini masih merokok, kepletikan rokoknya kicat-kicat. Nyata keselomot bat nyamuk apa sama setelikonya tanpa sengaja drijinya juga kena setelika. Itu juga kepanasan luar biasa. Apalagi seret cemplungke neraka 91.000 derajat Celcius panasnya. Maka semua organ tubuh akan meleleh satu persatu. Kalau meleleh terus mati ngono ndak apa-apa. Diganti lagi dengan yang baru. Nanti meleleh lagi. Ganti lagi baru, terus begitu sampai ada unta masuk lubang jarum. Kira-kira mungkin enggak? Tangeh lamun unta segede kuwi, lubang jarum sekecil itu. Piye carane nglebokke? Mungkin kita Allah itu kalau Allah sudah berkehendak, maka sesuatu hal yang mustahil terjadi pasti akan terjadi. Apa iya Allah nanti di sana akan berkehendak lubang jarumnya jadi segede-gede unta, untanya jadi sekecil-kecil lubang jarum? Apa mungkin begitu? Kalau itu dilakukan berarti Allah menyalahi janjinya. Karena Allah itu kita tidak akan pernah dapati ketetapan Allah mengalami pergantian, mengalami perubahan. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Selamanya unta ya sebesar itu, lubang jarum ya sekecil itu. Lawang ibu-ibu saja mau memasukkan benang yang memang itu tempatnya di lubang jarum, itu aja kesulitan, kadang pakai dimut. Hubungannya apa coba? Masukkan lubang nggak bisa-bisa, dimut sih. Nggak bisa, dimut lagi. Itu lubang yang benang yang memang tempatnya di lubang jarum, itu sulit. Apa meneh unta segede kuwi? Kira-kira ya mustahil. Tangeh lamun. Ya, tangeh lamun tidak mungkin. Maka wajar. Ganti baru, meleleh lagi, siksa lagi, meleleh lagi, siksa lagi, meleleh lagi. Kalau sudah meleleh mati ngono wis ora ngrasake, kenyataannya ini diganti baru oleh Allah. Supaya apa? Pendurhaka itu terus merasakan siksaan yang bertubi-tubi dahsyatnya. Urip ning donya lamanya tidak seberapa, nikmatnya tidak seberapa, pulang ke kampung halaman kembali kepada Allah, diseret masuk ke siksaan yang abadi. Na'udzubillah. Itu orang-orang yang kafir yang tidak mengakui Allah.
Lah sekarang bagaimana orang yang timbangan amalnya lebih ringan? Allah sudah tetapkan dalam Quran surat Al-A'raf, wal waznu yauma idzinil haqq. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadlimun. Coba dibuka itu Quran surat Al-A'raf di awal-awal itu ayat 8 atau berapa itu? 8 dan 9 atau berapa itu? Maka saya matur di awal, jangan diingatkan waktu dulu, kita lanjutkan. Ini melatih kesabaran kita dan keikhlasan kita. Kita ngaji di sini lillahi ta'ala tenan atau untuk tujuan yang lain. Maka Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 8 dan 9. Wal waznu yauma idzinil haqq faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadlimun. Nah, ini ya diperhatikan. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran atau keadilan. Nah, timbangan pada hari itu adil, tidak mungkin ada kecurangan dalam timbangan di hari kiamat. Kalau di dunia manusia bisa mengurangi takaran timbangan, namun timbangan di hadapan Allah nanti adil, tidak akan ada yang dizolimi sedikit pun. Lanjut. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lanjut. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada amal buruknya, itulah orang-orang yang beruntung. Namun sebaliknya, waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadlimun. Orang yang timbangan baiknya lebih ringan, artinya perbuatan maksiatnya, dosanya lebih berat daripada amal kebaikannya, itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Diberi kesempatan hidup di dunia untuk mengumpulkan kebaikan sebaik dan sebanyak-banyaknya sebagai bekal timbangan di akhirat, kenapa malah ingkar kepada Allah? Diberi kesempatan hidup di dunia oleh Allah, diberi pedoman hidup biar tidak tersesat melalui Al-Quran. Kemudian Allah utus Rasulnya mengajarkan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup biar sampai kepada keridhaan Allah. Tetapi kenapa banyak manusia yang tidak mau mengikuti apa yang menjadi ketetapan Allah, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya secara kafah, namun hanya setengah-setengah. Sehingga sampai di hadapan Allah, ternyata timbangan amal baiknya lebih ringan daripada amal baiknya. Nah, orang itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Bukan dirugikan, tapi merugikan dirinya sendiri. Sudah diberi kesempatan hidup di dunia, Allah berikan petunjuknya Quran sebagai jalan yang paling lurus. Kemudian Allah juga utus Rasulnya mengajarkan Quran, sehingga warisan dari Rasulullah dua hal, kitabullah wa sunnatan nabiyyih. Kalau itu kita pegang teguh, maka tidak akan pernah sesat dunia, tidak akan pernah sesat akhirat. Kenapa kita hanya setengah-setengah dalam memegang Quran, dalam memegang sunnah? Tidak secara kafah. Sehingga terkadang pegangan kita terlepas, terkadang kenceng, terkadang setengah kenceng, terkadang terlepas sama sekali.
Kalau ayat dan hadis yang cocok dengan perbuatan kita gondeline kenceng. Tapi kalau ada ayat dan hadis yang tidak sesuai dengan keinginan kita lepaskan ayat dan hadis itu. Atau kita tetap pegang ning setengah-setengah. Pegangnya ya ringan-ringan itu, tidak kenceng, maka akan terlepas. Sehingga merugikan dirinya sendiri. Diberi kesempatan sekali di dunia, tidak 2 kali. Kemudian diberi pedoman hidup yang paling lurus akan sampai kepada keridhaan Allah. Diutus Rasul untuk dijadikan suri tauladan. Kenapa masih memilih bujuk rayu setan, masih memilih hawa nafsunya, sehingga dia mengingkari ayat-ayat Allah, tidak mau mengikuti ayat-ayat Allah yang menyebabkan timbangan amalnya menjadi ringan. Sekarang kalau timbangan amal ringan di hadapan Allah, mau ditebus pakai apa? Tebus pakai apa? Orang yang timbangan amalnya ringan daripada timbangan baiknya, itu orang yang rugi, kata Allah begitu. Sekarang mau ditebus pakai apa? Sedangkan tadi sudah dijelaskan, ditebus dengan kekayaan sepenuh bumi, dengan seluruh kerabat di dunia, dengan semua manusia di muka bumi saja tidak bisa. Nah sekarang mau tebus pakai apa? Nah mumpung Allah masih beri kesempatan kita hidup, mulai sekarang sadar kita tobat pada Allah, hentikan semua kemaksiatan, baik ucapan maupun perbuatan, sebelum datang penyesalan yang tiada guna. Sebelum datang penyesalan yang tiada guna. Nah itu yang pertama. Ini pertama setengah jam, ini yang kedua juga setengah jam nanti. Kesaksian orang yang sedang takziah, apakah bisa menjadi penghapus catatan amal si mayit? Misalkan kita sedang takziah, tiba-tiba ada yang mimpin, fulan niki tiang sae napa mboten? Sae. Kan itu toh? Tiang sae napa mboten? Sae, sampai 3 kali. Ya tidak mungkin no. Tiang sae napa mboten? Mboten. Itu kan tidak mungkin. Tiang sae napa mboten? Mboten, sakjane ngerti kuwi jane ya elek. Lah wong matine dalam posisi mendem. Meninggalnya saja dalam posisi zina. Tapi ketika ditanya di makom itu, di makbarah, tidak mungkin jawab tiang sae napa mboten? Mboten, wong wingi matine zina. Wingi matine overdosis pas mendem karena oplosan mati. Tidak mungkin jawab boten. Mau ditanya ya tetap sae. Nek ra kuwi saene alon sae. Karena dia mengetahui gitu loh. Apakah dengan kesaksian itu lantas dosa-dosa si mayat tadi akan bisa terhapus? Ya tentu tidak. Tentu tidak. Ya tergantung amalnya nanti yang dibawa. Karena orang kalau sudah meninggal itu terputus semuanya. Dan yang mengikuti orang yang meninggal itu 3 hal. Yatba'ul mayyita salasah, fayarji'u usnani wa yabqa wahid. Yang 2 kembali, yang 1 akan terus tetap menemani sampai bertemu Allah. Yatba'uhu ahluhu. Yang pertama keluarganya akan ikut ngantar ke pemakaman. Ya pakai nangis-nangis gitu. Ngantar, wajar nangis, boleh, wong ditinggal orang yang dicinta. Namun secinta-cintanya nek ditawari ikut dikubur sisan ya enggak mau. Dia akan pulang. Setelah mayat itu ditanam sendirian. Di ukuran berapa biasanya ukurannya? 1 kali 2 meter. Jadi rumah masa depan kita itu. 1 kali 2 meter, tanpa bantal, tanpa spring bed, tanpa petromak, tanpa neon. Ya, sempit.
Nanti apakah kuburan semakin gelap, semakin sempit atau menjadi terang benderang tergantung amal kita. Maka kalau sudah ditanam sendirian, sudah kita akan ditinggalkan satu persatu. Mulai anak kita, mungkin anak kita terakhir, saudara-saudara kita, rekan kerja, saudara ngaji, itu meninggalkan kita satu persatu. Anak kita mungkin masih menunggu di situ sampai terakhir baru meninggalkan. Tidak mau nginep di situ 24 jam. Jare kangen umpama tiba-tiba diperimpeni tenan ngono ya wedi. Orang yang percaya mayit bisa merimpeni, umpama diperimpeni tenan ya wedi. Alhamdulillahnya kita tidak percaya dengan itu semua. Tinggalkan satu persatu, kita menjadi seorang diri. Keluarga yang dulu hangat bercengkrama dengan kita sudah meninggalkan kita satu persatu. Tinggal kita seorang diri. Saat itulah setiap orang akan merasakan dunia tinggal cerita, akhirat nyata. Saat ini mungkin banyak manusia yang mengatakan akhirat hanya cerita, dunia nyata. Namun jika orang sudah ditanam di situ, dia akan merasakan ternyata dunia tinggal cerita. Akhirat nyata selama-lamanya. Tidak akan pernah jadi cerita akhirat itu. Dia nyata selama-lamanya. Itulah kampung halaman kita. Yang mana mau tidak mau kita akan kembali ke situ. Dan tidak akan pernah bisa kembali ke dunia lagi. Sudah begitu, sebagai bukti bahwa dunia itu hanya cerita, saat kerabat kita, handetolan kita, saudara-saudara kita mengantar kita untuk ditanam sendirian di tempat 1x2 meter, itu ya banyak yang gojek, banyak yang cengengesan. Nggih napa nggih? Iya. Kenapa? Karena yang meninggal bukan keluarganya. Yang meninggal hanya saudara ngajinya. Rapopo sing penting dua anakku. Ketoke takziah tapi tidak menunjukkan empati. Takziah itu menghibur. Coba bagaimana perasaan keluarga yang melihat panjenengan jegegesan, bercengkrama, bercanda, tertawa. Sedangkan saudara kita tadi sedang berkabung. Katanya takziah. Takziah itu menghibur. Lah kok malah menambah kesedihan. Paling tidak tunjukkan empati, simpati. Sekalipun bukan nasab kita, namun itu saudara kita. Apa sulitnya kita menahan diri untuk tidak gegojekan, untuk tidak tertawa-tawa di makam, di mana di situ keluarganya masih ada menyaksikan. Nah, ini yang biasa tidak kita sadari. Rumangsane takziahi layat. Ya, takziah itu menghibur. Jadi takziah itu artinya menghibur. Bagaimana mungkin kita akan menghibur kalau kita tertawa-tertawa? Padahal saudara kita sedang bersedih. Nah, begitu pula nanti kalau ada anggota keluarga kita yang meninggal, saudara kita layat dan tertawa-tertawa. Kayak tertawane banter. Kira-kira apa yang kita rasakan? Kita layat tetapi tidak menghibur, malah tidak menunjukkan empati, simpati dan lain sebagainya. Nah, nanti semuanya akan kembali. Wong saat kita sedang ditanam saja jik do iso gegojekan, apalagi kalau sudah meninggalkan makam, ini loh. Sehingga kita tinggal dikenang saja, tinggal masuk dalam album kenangan oleh keluarga. Ya mungkin sekarang file-file itu, kalau kangen lihat fotonya. Sehingga dulu pernah hidup seorang yang namanya Nur Khalid.
Iya, contohkan diri sendiri no, daripada nyontohkan jenengan. No. Tinggal kenangan, orangnya yang mana, yang ini loh. Bahkan anak saya pun akan melanjutkan hidupnya juga. Istri saya akan melanjutkan hidupnya. Akan melanjutkan hidupnya. Karena amanah hidup anak dan istri masih terus berjalan. Namun saya tinggal sendirian. Yang kedua, harta kita juga akan mengiringi kita sampai ke makam. Kendaraan, mobil dipakai untuk mengantar. Setelah itu dibawa pulang lagi, mungkin melu dikubur dengan kita. Enggak mungkin. Nah, ini yang ketiga, ini yang akan terus menemani sampai kita dibangkitkan oleh Allah kelak. Apa itu amal kita? Sehingga yang bisa menebus dan tidak adalah amal kita sendiri-sendiri, bukan kesaksian para pentakziah. Bahwa semua pentakziah mengatakan saya, namun kalau amal kita amalun ghairu sholih, amal yang tidak baik, sekalipun sak dunya ngomong sae, tapi di hadapan Allah nggih mboten sae. Ya, ada lagi.